Tadi penjelasan di Kolose 2 ayat 16 sampai 17 mengenai Sabat sudah sangat jelas, tapi istri saya bertanya soal makan dan minum, apa boleh dan bebas makan minum atau Bapak Rainer dari Manado. Saya akan bacakan ya pendeta ayatnya di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi kita tidak bahas lagi mengenai hari Sabat. Ini sepertinya adalah pertanyaan lanjutan, dan seingat saya pada waktu itu, waktu kita bahas sama-sama, kita merujuk kepada upacara-upacara di Perjanjian Lama, upacara-upacara Bait Suci yang digambarkan itu di dalam Imamat pasal yang ke-23. Ada sabat-sabat tertentu yang didasarkan atas tanggal. Jadi mau jatuh hari apapun, entah Rabu kah, Kamis atau Selasa, yang penting tanggal itu dibilang sabat. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan aturan-aturan upacara. Untuk apa upacara-upacara itu? Untuk menggambarkan Yesus Kristus yang merupakan wujud daripada upacara-upacara tersebut. Karena semua upacara-upacara tersebut adalah untuk mendemonstrasikan kepada orang Israel tentang rencana keselamatan dan apa yang akan dilakukan oleh Sang Juru Selamat. Semuanya ada kaitan dengan korban dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan tahap-tahap rencana keselamatan sampai nanti manusia akan tinggal di dalam kerajaan sorga bagi mereka yang percaya. Lalu di dalam Imamat pasal 23 itu ada juga disebut di sana, kita tidak baca semua satu pasal itu, tentang aturan-aturan apa saja yang harus dipersembahkan. Ada tepungnya, ada persembahan curahan, ada binatang apa yang harus dipersembahkan, dan itu ada bahagian untuk imam, dan ada juga yang dimakan oleh yang membawa akan persembahan itu. Semua itu adalah merupakan satu paket, makanya disebutkan bersama-sama di dalam Kolose 2 ayat yang ke-16, yaitu hari Sabat, bulan baru. Karena dalam Imamat 23 ada bulan-bulan tertentu juga. Jadi hari Sabat, bulan baru, makanan dan minuman, itu yang dimaksudkan di sana, yang ada kaitannya dengan upacara-upacara. Mengenai makanan dan minuman, ya, semua yang disebutkan di dalam Imamat pasal yang ke-23, bahkan di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, semua yang dimakan oleh umat Allah, semuanya adalah betul-betul merupakan binatang, kalau itu adalah daging, yang memang boleh dimakan. Karena di dalam Alkitab, dan kita bersyukur kepada Tuhan yang menjadikan manusia, Dia menjadikan manusia dengan beberapa, ada manual untuk manusia. Untuk makanan pun ada manualnya. Dia mulai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-29 tentang buah-buahan dan biji-bijian yang merupakan makanan manusia di Taman Eden. Lalu kemudian Kejadian 3 ayat yang ke-18, dia katakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ditambahkanlah tumbuh-tumbuhan hijau, sayur-sayuran. Kejadian 9 ayat yang ketiga, Tuhan tambahkan segala yang bergerak, termasuk sebagaimana juga tumbuh-tumbuhan hijau. Segala yang bergerak itu adalah binatang-binatang. Apa yang bisa dimakan? Ya, sudah dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 bahwa ada yang masuk ke dalam bahtera itu, ada yang haram dan ada yang tidak haram. Yang bisa dimakan adalah yang tidak haram. Kalau mau tahu yang mana saja yang tidak haram, Musa tuliskan itu, karena Musa juga yang tulis Kejadian yang tentang air bah. Musa yang sama yang tulis juga Imamat dalam pasal 11 atau Ulangan pasal yang ke-14, di mana ada beberapa contoh daftar makanan-makanan, bahkan bukan makanan, contoh daftar binatang-binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ada petunjuk-petunjuknya di sana. Dengan demikian, kalau bicara tentang makanan, maka yang boleh dimakan itulah makanan. Kalau tidak boleh dimakan,
makan, sekalipun kita makan, sebenarnya kita sedang tidak memakan makanan yang Tuhan sudah katakan adalah makanan. Jadi baiklah, kita boleh mengerti Kolose 2 ayat 16-17 ini kaitannya sama dengan hari Sabat dan bulan baru, yang ada kaitannya dengan upacara-upacara yang menggambarkan pengorbanan Yesus dan tahap-tahapan di dalam rencana keselamatan, di mana wujudnya semua adalah Yesus Kristus. Ini bukan ayat yang mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja. Perlu kita ingat, jangan sampai kita memakan sesuatu padahal Tuhan katakan itu bukan makanan. Saya pikir demikian. Terima kasih.